Selamat pagi pemirsa cantik di rumah. Hai healthy people. Udah pada bangun? Udah pada sarapan? Saya harap udah ya. Tapi kalau belum pun nggak apa-apa. Yang penting TV-nya tetap nyala di channelnya SBO TV di program Sehat Pagi bersama dengan saya Marina Berlian yang akan menemani Anda sampai nanti jam 7 pagi. Buat Anda yang mungkin sudah masuk di musim-musim liburan ya, hari-hari terakhir kerja di kantor, atau jangan-jangan sudah ambil cuti duluan nih di hari ini, enakin deh liburannya di rumah, atau mungkin ada yang mau keluar kota, jangan lupa ya untuk swab antigen dan juga pastikan kondisi Anda sudah dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi yang lemas. Kalau misalnya memang harus liburan tapi sekarang kondisinya melemah, ya udah istirahat dulu di rumah, minum vitamin, dibanyakin. Nanti di jam 8 setelah selesai menyaksikan program Sehat Pagi, keluar rumah, berjemur sebentar 10-15 menit, balik lagi ke rumah. Jangan lupa olahraga, jangan lupa pakai sunscreen walaupun di dalam rumah ya. Kita juga pengen mengedukasi Anda bahwa sehat itu nggak cuma sekedar minum vitamin C, terus juga berjemur. Kesehatan kulitnya juga harus dijaga dong. Mungkin Anda ngerasa karena sejak pandemi ini warna kulit Anda jadi jauh lebih cerah daripada biasanya karena jarang keluar rumah. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan pelembab. Kalau malam pakai krim malam, tonernya. Cuman kayaknya nih ya, saya yakin nih yang ibu-ibu atau yang perempuan-perempuan di meja riasnya, skincare-nya pasti nambah koleksinya. Efek dari 12-12 alias mungkin diskon akhir tahun ini lagi banyak banget ya pemirsa ya. Mulai dari yang hand body lah, parfum lah, skincare lah, yang dari lapisan paling bawah katanya sampai yang paling atas. Banyak. Skincare zaman sekarang juga udah mulai bervariasi ya macamnya pemirsa ya. Ada yang katanya natural, ada yang katanya cukup dipakai sekali aja udah bisa ngefek, bikin putih, bikin cerah. Tapi yang nggak berubah itu tadi ya, ada orang yang bilang kalau pakai krim itu harus bisa bikin putih, bikin cerah. Kayaknya masih terpatri di pikiran kita kalau pakai krim atau perempuan yang cantik itu harus yang putih. Akhirnya masih banyak orang yang berlomba-lomba kalau misalnya nyari krim wajah itu yang ada pemutihnya, atau pasti nanyain ke mbak-mbaknya di counter, mbak ini bisa bikin putih nggak sih, bisa bikin putih nggak, bisa bikin putih, bisa bikin putih, bisa bikin putih. Aduh, semuanya pada berlomba-lomba pengen jadi putih, padahal kita harusnya bersyukur ya dengan kondisi kulit orang Indonesia di iklim yang subtropis ini tuh kita jauh lebih sehat loh kalau misalnya warna kulitnya tuh sedikit lebih gelap, katanya sih gitu. Cuman ya apa kabar kalau misalnya Anda udah terlanjur pakai krim pemutih atau sekarang lagi pakai krim pemutih, sebenarnya aman atau enggak, dan normal nggak sih, boleh nggak sih kalau misalnya kita ini pengen jadi putih? Coba deh kita tanyakan langsung aja ya sama dokter spesialisnya yang bisa menjawab dengan tepat lebih dari Google. Karena kalau di Google Anda cari ya krim pemutih, semuanya yang keluar ya semua merek. 5 rekomendasi krim pemutih yang bagus, 10 rekomendasi krim pemutih yang aman untuk ini. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau kata dokter seperti apa, karena kalau dokter yang lebih tahu banget kulit kita seperti apa. Langsung aja saya mau kenalin Anda sama dokter kesayangan dari Surabaya Skin Center. Lama gak ketemu nih, ada dokter Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin. Halo Mbak, sehat harus dokter. ya. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat, harus sehat ya kalau lagi kayak gini. Harus bener banget. Terakhir kita syuting itu waktu di sofa. Iya. Ya. Waktu itu juga ngobrolinnya masih seputar kulit juga sih ya. Kalau sama saya pasti kulit lah Mbak. Pasti lah ya. Cuma waktu itu kita ngomongnya apa ya? Lupa sih. Vitiligo ya. Oh iya, itu vitiligo. Bercak putih ya. Bercak putih. Ini kita masih ngomongin soal yang putih-putih juga. Tapi kebanyakan ngomongin krim pemutih yang ternyata sampai 2020 aja itu masih selalu dicari. Betul. Sama masyarakat. Betul. Aku pengen tahu dulu nih kalau dari dokter gimana pendapatnya dok? Oke, jadi sebenarnya mungkin kita pertama harus meluruskan maksud putih itu apa sih? Kan buat kita yang berwarna ini agak-agak berwarna ya. Sedih ya jadinya. Enggak, jadi memang mindset semua orang cantik itu putih, tinggi, langsing tuh memang sudah mindset ya. Namun perlu diingat bahwa warna kulit itu ya faktor genetik memang. Jadi sel warna kulit
per orang itu sudah ada genetiknya dari lahir. Jadi kalau berwarna itu memang sel warna kulitnya sama sebenarnya, namun mengeluarkan warnanya itu yang mungkin lebih aktif, lalu lebih tersebar merata dan sebagainya. Sebenarnya ada positif dan negatifnya. Mungkin negatifnya yaitu saya pengen putih karena mindset kita memang yang cantik yang putih ya. Namun sebenarnya dengan banyaknya warna itu akhirnya kita lebih, itu sebutnya UV protector ya, jadi kita lebih aman dari paparan matahari. Lalu juga nilai plusnya kita mungkin lebih agingnya lebih lambat daripada orang yang putih. Jadi mungkin kalau bisa dilihat kita itu mukanya lebih awet muda mungkin daripada yang orang kulit putih dan sebagainya. Namun lagi-lagi itu mindset sehingga susah untuk merubahnya, per orang beda. Jadi banyak banget pasien memang yang datang udah pengen putih, atau malah yang lebih sedih lagi datang dengan kondisi, dok saya udah mukanya rusak karena krim pemutih itu tadi. Oh ada ya dok ya, sampai sekarang masih ada? Banyak banget, jadi malah sekarang rasanya dengan gampangnya beli sesuatu online, gampangnya kita akses sosmed, malah akhirnya makin gila-gilaan ya penjualan krim pemutih yang di luar resep dokter atau mungkin di luar supervisi dari dokter. Jadi makin banyak sih saya rasa malahan. Oh oke, bener juga sih, dengan mudahnya akses ke sosial media. Anda mungkin sekali lagi saya bilang, mungkin kemarin efek dari diskon ya pemirsa. Pokoknya ada tulisan whitening, whiteness gitu kan ya. Betul, pokoknya betul. Beli aja deh, nggak tahu tuh mereknya apa, nggak tahu rekomendasi dokter atau enggak. Mungkin juga karena gini dokter, banyak di masyarakat yang bilang aku nggak mau pakai krim dari dokter, ntar ketergantungan lagi. Iya betul. Gimana tuh dok? Jadi sebenarnya ketergantungan tuh nggak ada ya. Jadi ya namanya barang yang dirawat dan tidak dirawat jelas beda. Jadi makanya kita nyebutnya terapi lalu lanjut ke perawatan. Karena ya kalau perawatannya stop, ya tentu proses aging, proses kulit menjadi lebih gelap dan sebagainya kan setiap hari terjadi. Nah tidak dirawat ya otomatis jadi kembali normal. Jadi bukan ketergantungan ya. Jadi ya jelas sesuatu yang dirawat dan tidak ya tentu akan berbeda. Jadi perawatan itu tentu akan sampai tua ya, karena proses aging, kita matahari terpapar, usia itu kan berjalan terus. Jadi otomatis harus terus dirawat. Ini menarik nih, kalau tadi dokter Putri mengatakan perawatan itu sampai nanti kita tua. Jadi nggak cuma sekedar kayak sudah cerah, wah udah nggak ada jerawat nih kayaknya, udah nggak belang, stop nih, nggak pernah pakai skincare, nggak ke dokter, jarang pakai sunscreen, ya balik lagi ke normal ya. Seperti tadi kata dokter Putri bahwa mengatakan ada yang namanya masa-masa treatment, ada yang namanya masa-masa harus di maintain. Itu yang harus kita ketahui dulu pemirsa. Makanya yuk kita belajar nih, edukasi yang tepat itu kayak gimana sih sebenarnya, knowledge yang benar soal pemilihan krim pemutih itu kayak gimana sih. Mungkin pemirsa mau tanya-tanya nih, karena kan sekarang ada banyak yang sudah memilih skincare, itu juga ngelihat kandungannya ya. Sebenarnya kandungan-kandungan di skincare apa sih yang aman dan mana sih yang tidak aman? Anda boleh tanyakan, mungkin sambil dilihat lagi di meja riasnya skincare-nya udah aman atau belum. Mau dikonsultasikan ke dokter Putri boleh banget loh. Anda tinggal WhatsApp aja di nomor 0821 3909 6308. Layar kaca Anda sudah mengetik dan sudah muncul di situ. Nah, nomornya ada di bawah ini. Atau boleh lewat telepon di 031 20501. Kita ngomongin seputar ini nih, krim pemutih pemirsa, aman atau enggak sih sebenarnya untuk kulit kita. Sekali lagi 0821 3909 6308 bersama dengan Dokter Putri dari Surabaya Skin Center. Tetap di program Sehat Pagi. Kembali lagi di program Sehat Pagi, masih membahas seputar skincare pemutih nih ya. Apakah krim pemutih itu aman untuk kulit kita? Saya yakin juga nih, nggak cuma untuk para perempuan atau ibu-ibu aja. Sekarang ini laki-laki juga pada berlomba-lomba, sudah mulai paham bahwa
kesehatan kulit wajah juga harus dijaga. Cuman karena ngelihat nih role model di TV mungkin ya, banyak opa-opa Benar-benar. dari Korea, apalagi habis nonton film serial startup ya, pengennya itu kulitnya putih seperti opa, entah yang Nang Dosam lah, siapa lah yang nonton gitu kan. Sekarang ya teman-teman saya yang laki-laki kok pada pengen pakai krim putih juga dong. Bener gak sih sekarang? Laki-laki juga banyak ya? Jadi sekarang rasanya pasien cowok juga banyak kok Mbak, nggak kayak dulu ya. Dan saya malah seneng sih, jadi sebenarnya jadi lebih care ya daripada datang udah kondisi yang efek samping dan sebagainya. Jadi sebelum muncul keluhan atau efek samping boleh konsultasi untuk hasil yang lebih baik. Cuman saya tertarik sama Korea ya, jadi memang sekarang tuh kiblat semua Korea Mbak. Kalau dulu mungkin mulai dari bentuk badan, bentuk muka semua minta V-shape kayak Korea, pengen badannya kurus kayak Blackpink mungkin ya. Jadi tapi ya lagi-lagi semua nggak bisa seperti itu karena kita genetik ya, genetically orang Indonesia seperti ini, orang Korea seperti apa, lalu sehari-hari kita makannya bagaimana, orang Korea tahu sendiri makannya seperti apa, kimchi dan sebagainya, while kita mungkin lebih senang bakso mungkin ya Mbak, gorengan, jadi tentu hasilnya berbeda. Jadi itu mindset itu dulu yang harus kita bangun. Lalu memang untuk kulit rasanya memang kita selalu bilang bahwa saya tidak bisa memutihkan tapi bisanya mencerahkan. Nah itu jadi, bedanya gimana sih Dok, putih dan mencerahkan? Selama ini kita ngeliatnya di skincare mencerahkan. Tapi aku tuh mungkin Mbak Mirsa juga yang kulitnya kayak kita sama nih yang sawo-sawo matang yang coklatnya mencerahkan gimana, orang kita nih coklat. Betul. Coklat muda kali maksudnya atau gimana? Betul. Jadi yang oke itu sebenarnya ada kulit yang sehat, yang cerah, yang sehat itu yang penting. Jadi mungkin putih tapi terus ternyata bopeng dan sebagainya pun tidak bagus. Jadi sebenarnya cerah dan sehat ya. Cerah itu ya memang warnanya warnanya sama namun tonnya lebih terang, lalu juga lebih mungkin moist, plumpy mungkin ya, kalau di make upin lebih gampang dan sebagainya. Jadi nggak bisa yang putih yang jadi berubah gitu. Pada kondisi tertentu misalnya pada kasus flek wajah atau mungkin kadang kita suka garuk-garuk bekasnya jadi menghitam. Nah, itu bisa kita putihkan karena dia di situ kondisinya sel warna kulit yang menumpuk. Nah, itu yang kita perbaiki. Namun kondisi normal bisanya memang kita cerahkan ya bahasanya, bukan lalu diputihkan gitu. Oke, jadi kalau misalnya cerah itu adalah warnanya jauh lebih terang daripada kulit yang lain mungkin ya Dok ya. Dan itu lebih banyak cerah tuh harus di wajah ya Dok ya? Seluruh badan bisa. Seluruh badan bisa. Betul. Tapi bukan berarti memutihkan atau mengubah warna ya pemirsa. Sekali lagi mencerahkan adalah warnanya jauh lebih terang tapi tidak mengubah warna. Itu yang mungkin harus diluruskan juga buat pemirsa supaya nggak salah kaprah pada saat menggunakan produk skincare yang ada kandungan pemutihnya. Nah, yang ada kandungan pemutih itu yang seperti apa sih Dok? Sebenarnya macem-macem dan hati-hati juga. Mungkin zaman dulu masih sering terjebak ya, ada yang beli yang mengandung merkuri, lalu bahan-bahan lain timbal dan sebagainya. Tapi saya rasa sekarang udah limited. Tapi saya kaget juga ternyata masih ada beberapa. Jadi waspada banget, paling enggak konsultasilah ke yang memang ahlinya, atau memang udah mentok banget males kali ya, bisa juga paling nggak cek apakah terdaftar di BPOM dan sebagainya. Sekarang rasanya harusnya sudah ada ingredientsnya, bahannya apa aja tuh harusnya sudah tertulis, jadi bisalah googling atau mungkin yaitu cek di BPOM apakah krim ini memang terdaftar, karena kalau pasti udah terdaftar itu aman lah paling nggak ya. Jadi selain itu mungkin ada bahan-bahan lain, contohnya dokter mohon maaf ya aku potong, bahan-bahan lainnya kita keep dulu sebentar. Karena ternyata ada penelpon nih yang mau tanya dan ngobrol langsung sama Dokter Putri Andrea Wardani, spesialis kulit dan kelamin di 031 2501. Kita angkat ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suaranya nggak kedengeran? Halo? Belum ada suaranya nih. Selamat pagi. 031 2501 untuk pemirsa yang mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Putri dan tanya-tanya langsung ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dari Pak Joko Penanggal. Pak Joko di Menanggal. Iya. Silakan Pak Joko, mau tanya apa? Ini ya sedikit malu tapi ini mau tanya, ini kulit saya kan agak coklat. Ya, kulitnya agak coklat. Iya, terus di bagian tertentu ya hitam dulu Dok, kayak di daerah paha sampai bokong gitu. Itu bisa diputihkan nggak Dok?
Dokter Putri kedengeran pertanyaannya? Saya nggak miss di bagian tertentu, kenapa ya Pak ya tadi? Ya di paha sama di bekas-bekas luka gitu dok. Iya. Kayak knalpot gitu. Iya. Ada lagi Pak Joko? Terus istri itu loh, bekas melahirkan stretch mark itu bisa hilang apa tidak dok? Oh, untuk istri ya, apakah setelah melahirkan stretch mark bisa hilang atau enggak? Ada lagi nggak nih Pak? Nggak apa-apa, borong aja, mau 5 pertanyaan juga nggak apa-apa kok. Iya. Ada lagi Pak? Yang dipatah itu bisa diobatin apa nggak dok? Biar nggak hitam gitu. Iya. Yang hitam karena kena terbakar knalpot gitu ya Pak ya? Bukan. Ya kayak jerawat itu loh dok. Oh, flek-flek hitam. Iya, belas hitam itu. Oke. Usia Pak Joko usianya berapa Pak? 35 tahun. 35 tahun. Dokter Putri, jangan ditutup dulu Pak Joko. Dokter Putri mungkin ada yang mau dikonfirm ulang ke Pak Joko? Udah sih, menangkap iya, pertanyaannya? udah bisa Oke, menangkap baik. lah. Pak Joko, kita akan jawab di layar kaca ya. Iya, terima kasih. Makasih Pak Joko, Iya. sama-sama. Stay safe, stay healthy. Wah, saya salut banget nih sama Pak Joko. Ternyata ada juga pria yang mau untuk waspada terhadap gangguan kulit dan juga penggunaan krim. Nanyain untuk istrinya juga, ya nanyain juga untuk dirinya. Keren. Ada nggak nih yang kayak Pak Joko lagi nih ya? Daerah Surabaya Sidoarjo deh, saya nyari nih beneran nih. Oke, mau langsung dijawab dokter? Boleh, bener kan Mbak, penelpon pertama ternyata Ya, cowok penelpon ya, ternyata pertama cowok nih. juga peduli, apalagi istrinya juga ditanyain lagi ya. Jadi memang kulit warna seluruhnya misalnya ya warnanya tonnya putih tapi kok beberapa tempat lebih hitam ya, contohnya paling sering di paha atau mungkin di ketiak ya. Jadi memang friksi itu apa ya, gesekan itu juga bisa menyebabkan warnanya jadi lebih gelap. Jadi kan seperti armpit, ketiak dan paha itu kan sering bergesekan ya, jadi memang akhirnya lebih hitam. Kondisi tertentu ya seperti saya bilang, radang yang terus menyebabkan merah kemudian bekasnya bisa hitam. Contohnya kita digigit nyamuk, digaruk sampai luka, terus habis gitu jadi bekasnya hitam. Kena knalpot, bekas jerawat dikuik-kuik lalu bekasnya jadi hitam tuh bisa. Jadi langkah pertama apa sih? Ya saat radang harus diobati dengan baik, karena radang yang diobati dengan baik hasilnya harusnya tidak menimbulkan bekas atau mungkin bekasnya pun tidak lama. Kalau udah kadung nih dok, udah kadung hitam lah, apa yang harus kita lakukan? Bisa diobati. Jadi kita akan memberikan memang exfoliating agent atau ya mungkin bahasa terkenalnya ya krim pemutih itu untuk kita perbaiki biar kulit yang hitam itu kembali seperti kulit normal. Lalu untuk istrinya tentang stretch mark, memang stretch mark itu perkara yang umum namun gampang-gampang susah. Jadi sebenarnya yang pertama adalah prevention. Jadi di awal saat hamil harusnya kulit dilembabkan sebagaimana mestinya agar saat peregangan, karena hamil kan kulitnya meregang ya karena membesar, itu harusnya saat meregang tidak cracking karena kaku, tapi kalau lembab kan dia lebih moist ya mengikuti peregangan itu. Jadi di awal harusnya dilembabkan dengan baik. Namun Dengan kalau apa tuh, dok? dengan pelembab yang baik. Hand body. Merek-merek pelembab banyak ya Mbak ya, dan jenisnya juga banyak. Jadi Kandungannya yang khusus memang daerah perut sama betul, paha. pelembab yang baik agar kulitnya moist, jadi saat meregang dia tidak pecah, tidak crack ya. Itu Jadi sebelum kehamilan harusnya ya. sebelum kehamilan, saat hamil terutama begitu. Jadi prevention sangat penting. Nah, tapi kalau udah terlanjur? Kalau udah terlanjur pun bisa nanti dengan krim maupun sampai yang advance adalah dengan laser. Namun memang takes time, tidak bisa sekali dua kali begitu. Kalau Mbak. yang krim yang setelah udah terlanjur punya stretch mark pakai krim Bisa, apa tuh, tetap dok? kita gunakan pelembab lalu dengan exfoliating agent. Jadi kita perbaiki kulitnya agar yang timbul itu jadi lebih lebih samar, dan juga yang menjorak ke dalam itu nanti akan agar naik seperti itulah. Oh, jadi ada ya krim pemutih itu nggak cuma untuk wajah ya? Betul. Buat daerah paha, daerah Buat badan bisa perut. juga, betul. Ih. Jadi tambah hal baru kan pemirsa. Tapi jangan sampai krim pemutih misalnya buat wajah, aduh nggak cocok nih ya. Wes tak pakai aja lah buat daerah kulitnya. Ya, benar. Nggak boleh ya, dok ya? Nggak boleh, harus hati-hati karena krim pemutih atau ya mungkin kita bahasa exfoliating agent itu dosisnya, konsentrasinya, jenisnya itu berbeda.
Jadi biasanya kita harus mulai dulu dari konsentrasi rendah, kita lihat adaptasinya baik apa enggak, baru nanti kita naikkan pelan-pelan. Jadi memang kuncinya adalah nggak bisa instan. Paling sering kalau iklan-iklan untuk krim pemutih adalah sekali pakai langsung putih. Namun itu kita harus hati-hati karena semua pengobatan tentu ada adaptasinya, jadi harus membutuhkan waktu. Jadi sabar adalah kuncinya, nggak bisa instan sekali pakai langsung putih gitu ya. Jadi kita manusia tentu kita sel-selnya pinter, jadi harus belajar dulu, harus adaptasi dulu seperti itu. Setuju sekali. Semoga bisa menjawab untuk Pak Joko ya. Nanti kalau pemirsa di belakangnya Pak Joko mau tanya ngobrol langsung kan lebih enak nih, langsung dijawab. Boleh banget loh. 031 2000 501 gratis pemirsa, atau boleh lewat WhatsApp juga. Anda cukup chatting aja ke nomor 0821 3909 6308. Tadi kita sempat terputus di bahan-bahan skincare ya, tapi kita akan lanjutkan nanti. Kita mau jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Sehat Pagi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Sehat Pagi. Kita masuk di segmen yang ketiga kali ini, masih bersama dengan saya Marina Berlia dan juga Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Oh iya, Surabaya Skin Center itu sering banget loh ngadain yang namanya konten-konten yang menarik, yang Anda bisa ikutan untuk konsultasi juga dengan para dokternya. Dan nanti hari Sabtu akan ada live Instagram ya dok ya, dari Surabaya Skin Center. Jadi pastikan Anda mau follow Instagramnya. Mungkin yang di luar Surabaya bingung gitu kan ya, mau cari klinik mana nih di Surabaya yang oke. Recommended tentu dari SBO TV. Kita udah datangkan di sini ya, para dokternya sering banget kesini, dimana salah satunya ada Dr. Putri Surabaya Skin Center. Pemirsa bisa cari nih ya di Instagram, atau mungkin alamat lengkapnya di mana dok ya, daerah mana? Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Ancer-ancernya dok? Ancer-ancernya mungkin orang tuh terkenalnya Burudi ya Mbak kalau Surabaya. Ya udah seberangnya persis. Burudi. Seberangnya persis. Seberangnya. Oh, oke baik. Sembari menunggu antrian boleh lah makan sambal ya. Bisa. Jadi buat pemirsa yang mau tanya-tanya, sekali lagi yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Putri, di sini boleh banget. Anda cukup WhatsApp kami di nomor 0821 3909 6308, atau boleh lewat telepon di 031 2000 501. Kita lagi membahas soal krim pemutih aman atau enggak sih untuk kulit. Tadi kita sempat terhenti di kandungan-kandungan krim pemutih. Sebelum kita bacain WhatsApp ya dok ya, mungkin bisa dikasih tahu dulu ke pemirsa sambil dilihat nih kandungan skincare-nya yang bahaya kan. Ya, jadi pertama memang yang itu ya, udah kalau merkuri, timbal udah coret, rasanya sekarang udah jarang juga, namun tetap ada, jadi harus hati-hati banget, dicek pasti yang benar. Lalu yang paling sering dan memang sering dijual juga di pasaran adalah hidroquinone. Mungkin ya udah familiar ya. Hidroquinone pada dosis tertentu aman, lalu penggunaan dalam jangka waktu tertentu juga aman. Namun seringnya ya pasien udah nyaman makainya kadang kebablasan dalam jangka panjang. Lalu juga dosisnya mungkin banyak nggak notice. Kadang kan kita juga kalau nggak paham betul asal beli ya, nggak lihat sampai ke konsentrasinya. Jadi yang aman memang 2-4%, lebih dari itu harus waspada. Lalu penggunaan biasanya dalam jangka waktu 6 bulan aman, namun biasanya pasien tentu makainya tahunan, nah itu hati-hati. Jadi kita sendiri pun dalam resepkan hidroquinone sangat berhati-hati sekali, jadi baiknya ya jangan beli-beli sendiri ya, harus konsultasi dulu. Lalu selain hidroquinone juga ada yang lain, contohnya seperti derivat vitamin A, mungkin yang terkenal adalah tretinoin dan turunannya ya. Selain tretinoin mungkin yang herbal yang sekarang lagi happening ya, contohnya soy, lalu arbutin, niacinamide. Nah itu banyak sekali sih rasanya, jadi itu memang cenderung lebih aman, namun juga efeknya mungkin tidak se-wow yang tretinoin dan sebagainya. Jadi baiknya memang konsultasi. Lalu yang perlu diingat bahwa seringnya satu krim itu kandungannya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Jadi mungkin dia ada tretinoinnya, ada soynya, ada arbutinnya. Jadi perlu diingat, satu kandungan yang ditambah kandungan lain tentu akan efeknya lebih heboh ya. Jadi harus hati-hati juga karena efek samping dan efeknya memang lumayan banyak, dan sering juga pasien datang udah kondisi yang
muncul efek samping, kita sedih juga ya, udah keluar duit malah efek sampingnya yang muncul seperti itu. Kalau kayak kandungan yang paraben tuh gimana dok? Paraben seringnya memang mungkin di seperti di sunscreen ya, memang harus dihindari. Rasanya sekarang udah sering kan di krim-krim tulisannya PBA free dan sebagainya. Jadi baiknya juga dihindari ya yang seperti itu, karena efek sampingnya contohnya seperti dermatitis, jadi radang, lalu dermatitis kontak. Sering juga mungkin nanti yang paling sering kalau dengan hubungannya krim pemutih adalah pasien muncul, dok saya ini buat flek, saya beli krim pemutih awalnya oke, lama-lama kok tambah hitam ya gitu. Nah itu bukan flek lagi, tapi kita nyebutnya ochronosis eksogen. Nah itu susah banget memang pengobatannya, jadi harus waspada. Kok rasanya cepet banget putih tapi terus kok tiba-tiba jadi hitam, apa flekku balik lagi? Enggak, kadang itu malah efek sampingnya, jadi harus cepat ke dokter sebenarnya. Oh gitu, wah bahaya juga ya ternyata efek sampingnya kalau misalnya kita asal beli produk skincare cuma karena ngeliat merek atau ngeliat review dari teman-teman atau bahkan selebgram yang Anda follow. Betul. Ternyata kandungannya kita nggak tahu, ada yang bahaya, nggak cocok ternyata buat kulit. Efek sampingnya juga jangan sampai kita datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin pada saat kulitnya udah bener-bener yang rusak banget. Aduh, dihindari ya pemirsa. Makanya kalau Anda mau tanya-tanya nih, mumpung ya kalau Anda ada masalah kulit atau mungkin mau tanya soal skincare ya, khususnya krim pemutih, boleh banget 0821 39096308. Kita mau siapa yang udah masuk di WhatsApp dokter, ini udah cukup banyak. Selamat pagi dok, saya pria 47 tahun, pada wajah muncul bintik-bintik kecil hitam seperti tai lalat atau nevus. Apa ini bisa dihilangkan dengan pemutih atau harus di counter? Apa yang meninggal di counter? Apakah itu juga nanti akan meninggalkan bekas kalau di counter? Apa sih penyebab timbulnya bintik hitam padahal dulu nggak ada? Ya. Oke, boleh dijawab. Ini lagi-lagi cowok ya Mbak ya, cowok. Jadi nevus tentu berbeda dengan flek ya. Jadi nevus itu memang suatu bawaan, biasanya mungkin di seluruh tubuh banyak nih bintik-bintik hitam tai lalat itu. Jadi biasanya dari lahir atau mungkin baru-baru ini juga muncul ya. Jadi itu adalah sel warna kulit yang menjadi sarang-sarang seperti itu ya. Jadi muncullah tai lalat itu atau nevus. Itu genetik sekali, jadi memang kalau udah bawaan banyak, lalu apa yang harus dilakukan? Itu nggak bisa pakai krim pemutih memang. Jadi langkah pertama memang biasanya kita harus karena dia di dalam ya Mbak ya, kalau pakai pemutih memang bisa agak menyamarkan namun tidak bisa menghilangkan secara maksimal, jadi memang harus dilakukan suatu tindakan. Lalu tergantung juga nevusnya itu muncul atau rata. Kalau muncul memang bisa kita lakukan mulai dari diambil langsung dengan pisau bedah atau dengan kauter atau dengan laser. Namun yang pertama kita harus pastikan dulu apakah tai lalat ini bersifat jinak atau ganas, karena ada beberapa juga tai lalat yang kemudian berubah sifatnya menjadi ganas. Jadi kita harus cek apakah bentuknya itu bulat atau asimetri, bordernya bagaimana, apakah bulat bagus atau mungkin agak ringgit-ringgit gitu ya, atau warnanya juga kadang ada warnanya kan hitam atau coklat bagus, tapi kadang ada juga yang udah variasi, mulai ada birunya, ada merahnya. Nah itu kita harus waspada ke arah keganasan. Jadi pastikan dulu ini ganas atau jinak. Setelah itu baru kita bisa pikirkan tindakan berikutnya. Tindakannya pun macam-macam, yang seperti tadi saya bilang, mungkin kita bedah atau mungkin kita laser atau kauter. Jadi harus ke dokter juga untuk tahu pastinya bagaimana. Ninggalin bekas nggak dok? Ninggalin bekas, jadi tergantung. Kalau di wajah memang segala sesuatu tindakan memang ada kemungkinan untuk menjadi bekas, apalagi untuk warna kulit seperti kita yang berwarna, karena sel warna kita banyak, jadi kalau ada sesuatu dia mudah reaktif. Jadi kalau di wajah kadang kan kita nggak mau tuh sampai ketinggalan ada bekasnya, jadi biasanya kita conditioning dulu Mbak sebelum tindakan. Kulitnya kita siapkan dulu, kulit yang baik harusnya wound healingnya pun baik, harusnya tidak meninggalkan bekas. Oke, jadi harus di treatment dulu kulitnya, siapkan dulu supaya nanti kalau pas di counter tidak meninggalkan bekas. Betul. Itu ya, semoga terjawab untuk Bapak. Terima kasih udah mau peduli terhadap kesehatan kulitnya. Selanjutnya ini tanpa nama juga dok. Selamat pagi dokter, saya mau tanya kalau buat muka apa ya, buat muka PA, maksudnya buat muka apa ya dok? Terus muka saya tuh ada fleknya. Sedangkan saya kan nggak pernah ikut KB dokter. Kalau bisa pakai krim apa ya dok biar fleknya hilang? Saya nggak pengen putih dok, cuman pengen bersih muka saya. Oke, berarti ini kasusnya flek wajah ya. Jadi memang pertama
flek wajah itu adalah treatment khusus juga. Jadi pertama memang kita harus komunikasi dulu di awal, apa sih pencetusnya yang utama, karena pencetus itu harus dihindari. Jadi pertama genetik, lagi-lagi biasanya bapak ibunya atau kakaknya ada yang juga flek. Lalu karena lingkungan yang mendukung jadinya muncullah flek itu. Contohnya adalah paparan matahari. Selain paparan matahari, yang menarik di penelitian akhir-akhir ini adalah heat. Jadi mungkin saya nggak pernah kena matahari dok, saya di rumah aja kok, tapi ternyata masak, dan masak ternyata nggak pakai sunscreen, tabir surya, karena kan seringnya saya nggak keluar nggak pakai tabir surya dok, tapi saya masak karena ternyata heat juga bisa memicu terjadinya flek. Lalu yang lain contohnya hormonal memang bisa juga mencetuskan. Jadi kita cari dulu satu-satu pencetusnya apa, itu harus dieliminasi dulu. Setelah eliminasi baru kita bisa mulai ke perawatan. Jadi yang utama ya memang kembali lagi harus pakai exfoliating agent, atau mungkin bahasa kerennya itu krim pemutih itu tadi ya. Nah karena menggunakan exfoliating agent, otomatis kulitnya kita perbaiki regenerasinya agar menjadi kulit remaja, otomatis semuanya harus oke, mulai dari pembersih wajahnya harus oke, lalu pelembabnya juga harus oke, karena kita harus melindungi dengan baik kulit yang remaja ini. Dan tentu tabir surya pun jenisnya banyak, SPF-nya mulai dari 30 sampai 50, dan juga jenisnya juga macam-macam. Jadi memang seperti ini harus ke dokter ya. Setelah itu bila krim-krim ternyata tidak memuaskan, mungkin bisa kita beralih ke yang lain, mulai dari chemical peeling, mikrodermabrasi hingga ke laser memang. Oke, jadi pilihannya ada banyak. Betul. Walaupun mungkin tidak menggunakan pil KB, mungkin ini efek dari ini ya dok ya? Keseharian, misalnya matahari, lalu juga memasak, jadi tabir suryanya harus diperbaiki dulu, paparan heat dan panas juga harus dihindari dulu. Benar, biasanya kalau habis kauter tuh nggak boleh kena panas dulu, nggak boleh keluar rumah, apalagi kalau misalnya ada matahari gitu kan ya. Terus juga karena di rumah, sekali lagi pemirsa, walaupun nggak kena sinar matahari, tapi ternyata di rumah kita sering banget nih main handphone. Kan layar handphone tuh ada mengandung UV kan? Betul. Terus juga komputer, laptop, belum lagi yang masak, harus panas-panas nih ibu-ibu kan ya. Nah, jangan lupa pakai namanya sunscreen. Nah, kira-kira bahasan lagi apa nih seputar krim pemutih yang aman untuk wajah? Kalau misalnya Anda masih mau bertanya, boleh banget 0821 3909 6308. Tetap di program Sehat Pagi. Kita masuk di segmen terakhir untuk program Sehat Pagi bersama dengan Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Kita masih membahas seputar krim pemutih, aman nggak sih untuk kulit kita? 0821 32, itu nomor saya, benar, 0821. Lupa kan dong ya, kenapa saya mau sebutin nomor saya? 0821 3909 6308. Jadinya lupa. Untung nggak nyebutin nomor pribadi. Nanti banyak Pak Joko yang WA. Kamu nggak butuh MC aja, mungkin boleh Instagram @marinaberlian, di situ tertera nomor khusus untuk bekerja. Oke, kita mau sapa yang udah masuk di WhatsApp ya. Di 0821 3909 6308. Kalau mau telepon boleh 031 20501. Selamat pagi untuk seorang ibu rumah tangga. Dok, saya ibu rumah tangga, muka saya kena flek hitam nih. Posisinya sekarang lagi hamil. Apakah ini karena pengaruh hormon? Iya. Boleh dijawab nih, boleh. Iya. Jadi memang hormon juga, jadi setelah hamil kok jadi makin heboh ya gitu. Jadi kadar hormon tertentu yang mengandung estrogen, progesteron itu memang di penelitian ngefek juga ternyata munculnya flek. Jadi sering kita setelah hamil dok, setelah melahirkan makin keluar, atau setelah pakai KB tertentu juga. Jadi sekarang bisa dikonsultasikan jenis KB banyak, jadi harusnya bisa dipilih mana yang cocok agar tidak muncul flek juga. Lalu karena kehamilan bisa, jadi memang di awal pencetusnya apa aja harus kita eliminasi. Kalau karena hamil kan udah nggak bisa kita hindari ya, jadi memang yang lain kita hindari dulu. Lalu karena kehamilan lalu muncul bagaimana? Nah saat kehamilan memang kita harus hati-hati, karena krim seperti tretinoin dan sebagainya itu memang kita hindari saat hamil, karena memang secara klinis belum terbukti dia akan memberikan efek samping, karena memang belum ada penelitian pada ibu hamil karena tidak etis. Tapi karena memang lagi hamil kita tidak
menyarankan untuk menggunakan krim-krim seperti itu. Namun ada beberapa krim exfoliating agent yang aman buat ibu hamil. Jadi nggak apa-apa, tetap harus ke dokter karena kita harus lakukan sesuatu. Tetap paling nggak harus pakai sunscreen, lalu juga pakai exfoliating agent yang aman untuk ibu hamil. Oke, pakai exfoliating. Exfoliating, Mbak. Itulah. Susah nih ngomongnya nih kan. Pokoknya ya itulah ya pemirsa ya. Dan yang harus dihindari adalah yang kandungan retinoin, merkuri, timbal jelas nggak boleh ya itu. Apalagi kalau lagi hamil kan skincare-nya nggak boleh sembarangan. Betul, betul. Jadi harus kalau udah mulai ngerasa ada radang, langsung lah diberhentiin dulu skincare-nya ya. Betul. Dan flek hitamnya ini mungkin munculnya memang karena hormonal. Betul, biasanya gitu ya. Biasanya kalau setelah melahirkan nanti nggak akan muncul ya dok ya? Iya, setelah melahirkan memang biasanya agak membaik, namun nggak bisa, seringnya nggak kembali ke kulit normal ya, tetap harus di treatment. Nah, setelah melahirkan kita lebih leluasa, kita bisa lakukan pemberian krim-krim tertentu dan tentu tindakan lainnya, contohnya laser dan sebagainya yang aman tentunya. Yes, benar sekali ya, laser itu tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama dokter Putri pas di iklan gitu kan ya, kalau misalnya untuk memutihkan daerah lipatan-lipatan salah satunya bisa dengan laser ya, itu kayak jalan ninja terakhir ya dokter ya. Betul. Ada lagi nih yang nanya, selamat pagi dok, saya Putri 13 tahun sering pakai masker madu untuk merawat jerawat, sebenarnya boleh nggak sih? Dan gimana sih cara merawat jerawat yang benar, boleh nggak dipencet kalau udah matang? Oke, namanya sama nih ya Putri. Jadi memang Mbak Putri, masker madu itu memang banyak penelitiannya sebenarnya, namun lagi-lagi karena herbal tentu masih di taraf penelitian. Kita sebagai dokter selalu dalam mengobati adalah evidence based medicine, jadi harus berdasarkan penelitian yang sampai oke banget nih, yang sampai kita tahu efeknya apa, efek sampingnya apa. Nah sementara kalau seperti itu memang penelitiannya belum well established, namun memang yang kita ketahui adalah honey atau madu itu memang bisa memoiskan ya, namun kita harus ingat bahwa dalam kondisi normal ini bisa bikin moist, namun dalam kondisi radang kita harus hati-hati karena kondisi kulit yang tidak baik, lagi radang, lalu kita berikan sesuatu yang belum jelas apa efek dan efek sampingnya, nanti malah bikin makin radang karena ada yang disebut dermatitis kontak. Jadi sementara hindari dulu, lebih baik cepat ke dokter untuk cari tahu apa sih yang terbaik. Untuk jerawat sebenarnya saya sedih banget kalau ada orang berjerawat nggak ke dokter, karena sebenarnya jerawat itu lebih mudah diobati daripada bekasnya. Bekasnya apa? Contohnya bintik-bintik hitam, atau malah yang paling parah adalah bopeng, karena kalau sudah bopeng hitam, nah itu kita malah lebih susah ngobatinnya. Namun kalau datang dalam kondisi berjerawat, malah saya lebih senang karena pengobatannya tentu lebih gampang. Jadi saat berjerawat harus cepat ke dokter, kita obati dengan baik, kita berikan obat jerawatnya, lalu kita berikan lagi-lagi exfoliating agent agar regenerasi kulitnya baik, lalu pembersih wajah yang baik, dan ini harus yang cocok dengan kondisi kulitnya Mbak Putri. Jadi per orang itu pengobatan berbeda ya Mbak Putri, dengan saya kulitnya beda, pengobatannya otomatis berbeda. Jadi harus segera ke dokter untuk tahu apa sih yang cocok. Lalu kalau udah matang boleh nggak sih dipencet? Lagi-lagi manipulasi ya, kita nyebutnya dipencet, dikui-kui, itu nanti akan menyebabkan membekas. Bekasnya itu tadi bisa jadi hitam-hitam atau yang paling parah bopeng. Karena kalau sudah kayak gitu, krim-krim aja nggak cukup, tentu akan ada tindakan lebih kalau untuk seperti itu. Kayak lagi kalau misalnya mau pakai herbal dalam kondisi kulit wajah nggak lagi meradang alias lagi tidak bermasalah seperti lagi jerawat, bagus. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi berjerawat nih ya, dikasih sesuatu malah takutnya makin meradang. Betul, gitu ya dokter ya. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk kakak Dia, saya Dia nih mau tanya dok, boleh nggak sih pakai skincare yang ada kandungan retinol untuk jerawat tiap malam? Dan kalau misalnya dipakai jangka panjang itu efeknya apa? Kemudian untuk bahan slash itu apakah berbahaya dok? Kenapa sudah BPOM dan halal MUI tapi masih ada kandungan seperti itu? Dan kandungan fragrance dalam kosmetik dok. Satu lagi dok, untuk bekas bopeng apa bisa di treatment peeling? Satu-satu ya. Ini bagus sih pertanyaannya nih ya. Kandungan retinol untuk jerawat tiap malam dan efeknya jangka panjang. Jadi retinol ya mungkin ya itu vitamin A dan derivatnya itu banyak banget, mulai dari retinol, tretinoin. Sebenarnya aman, namun perhatikan dulu dosisnya. Lalu apakah
Jadi selain dosis juga jenisnya macam-macam, ada yang krim, ada yang gel, ada yang ointment. Nah itu apakah cocok dengan kondisi kulit. Jadi kalau memang oke, nggak apa-apa dipakai setiap malam pun nggak masalah, namun ya itu harus pastikan konsentrasinya pas dengan kondisi kulit, lalu bahan pembawanya apakah krim, gel dan sebagainya itu apakah cocok dengan kondisi kulit. Dan itu yang tahu memang sebaiknya ya ke dokter ya, lagi-lagi saya selalu ingatkan. Untuk dipakai berjerawat memang kita pun dengan pasien berjerawat pasti akan memberikan exfoliating agent itu seperti retinol itu tadi, itu pasti kita berikan. Namun itu kita sesuaikan dengan kondisi kulit, sesuaikan dosisnya dan sebagainya. Dipakai setiap hari juga oke, nggak apa-apa, tapi perhatikan juga apakah ada krim-krim lain yang exfoliating agent juga, karena kalau dipakai barengan kadang malah radang, malah iritasi berlebih seperti itu, Mbak. Oh, jadi itu sebenarnya retinol yang Iya. dimaksud ya. Selanjutnya untuk bahan slash, bahaya nggak sih sebenarnya, Dok? Kalau sebenarnya kalau udah ada BPOM-nya itu memang aman, namun lagi-lagi dicek ya, kadang ada tulisannya, namun ternyata kita cek di websitenya nggak ada, ternyata cuman abal-abal. Jadi kalau udah terdaftar di BPOM biasanya udah aman, jadi pastikan dulu di websitenya juga. Oke, jadi kalau misalnya ada kandungan slash tapi udah BPOM, itu masih nggak apa-apa ya, Iya. Cek ya. Oke, tapi pastiin lagi karena kadang nih saya juga mau sharing, tertulis. ada beberapa orang bilang skincare-nya udah ada BPOM-nya nih, ternyata pas kita cek di nomornya di websitenya BPOM, ya elah, ternyata bukan skincare itu yang nomornya sesuai, Betul, malah betul. skincare yang lain. Jadi pastiin lagi ya pemirsa, jangan kemakan cuman karena udah BPOM tapi Anda nggak ngecek. Selanjutnya yang terakhir nih, kandungan fragrance dalam kosmetik dan untuk bekas bopeng, apa bisa dengan treatment peeling atau laser? Iya, fragrance memang sebenarnya kalau kondisi kulitnya nggak masalah ya, itu adalah tambahan. Tapi kalau kondisi kulit sedang bermasalah, hati-hati dengan fragrance, lalu bahan-bahan tertentu itu bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi. Jadi memang kalau kondisi lagi bermasalah, hindari dulu yang seperti fragrance dan sebagainya gitu. Malah kadang yang baik adalah nggak berbau malah, karena itu lebih aman, tidak menyebabkan iritasi. Lalu untuk bopeng bisa nggak sih? Pertama krim, tentu kita tuh semua pengobatan ada derajatnya dulu ya, kita mulai dari yang ringan dulu, krim dulu, setelahnya bisa kita lakukan chemical peeling, lalu kita bisa lakukan microdermabrasi, hingga yang advance yaitu laser. Oke, jadi yang paling advance, langkah terakhir adalah laser, tapi bisa dengan penggunaan krim dulu ya, Dok ya, Betul. untuk yang jerawat bopeng ya. Ay. Oke, Dokter Putri Hendria Wardani, karena kita terbatas waktu, Betul. mungkin dokter ada pesan apa nih yang mau disampaikan Iya. buat healthy people dan pemirsa cantik di rumah, silahkan. Oke, jadi memang masalah kulit apa aja jangan disepelekan, karena memang yang perlu kita tancapkan tuh yang penting prevention ya. Jadi sebelum ada masalah atau efek samping harus cepat ke dokter, jangan ke dokter saat sudah sakit, sudah ada masalah. Jadi masalah sedikit pun nggak apa-apa, cepat ke dokter, dan bila masalahnya memang masalah kulit ya harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Monggo kalau memang takut, sekarang ada yang namanya telemedicine, jadi misalnya nggak bisa datang langsung ke klinik, bisa juga telemedicine, bisa via WA call atau Zoom. Jadi sekarang teknologi sangat membantu. Bila bisa kita bantu, tentu kita bisa bantu via telemedicine itu, namun pada kondisi tertentu yang misalnya harus bertemu atau ada tindakan, kita bisa lakukan appointment agar menjaga untuk tidak terjadi kerumunan dan sebagainya. Jadi harus konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin, bisa juga temui kami di klinik nanti. Di Surabaya Skin Center di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175 ya Mbak. nanti ya. bisa ketemu sama Dokter Putri Hendria Wardani, spesialis kulit Iya. dan kelamin di sana ya. Iya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, terbuka lebar untuk pemirsa. Follow di Instagramnya @Surabaya Skin Center. Terima kasih Dokter Iya, Putri, udah makasih ketemu Mbak, lagi. sehat-sehat. Sehat-sehat juga buat Dokter Putri. Iya. Next episode tahun depan nih berarti. Iya, oh iya ya, udah hitungan mau hari. liburan. Nah, makanya saya pakai baju warna hijau ini ala-ala ini Christmas tree ya. tree. Jadi kulit saya adalah kayunya, baju saya adalah daunnya. Tinggal dikasih buahnya ya, merah-merah ya Mbak. Selamat menjelang perayaan Hari Raya Natal buat pemirsa yang merayakan, yang lagi liburan. Jangan lupa stay safe, stay healthy, dan selalu periksakan diri Anda dan jaga orang-orang di sekitar. Kita ketemu lagi besok jam 6 pagi hanya di SBO TV. Selamat pagi pemirsa, stay safe, stay healthy, bye.